Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan online pada hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Masrur selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Imperialisme Barat ke dalam Dunia Islam. Sebelumnya perkenalkan kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Selvin Nirmanasari sebagai moderator, dan ada teman saya Nakita Sinta Ramadhanti sebagai presentator. Silakan untuk presentator menyampaikan materinya. A. Kemajuan dunia barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang telah dicapai bangsa-bangsa barat pada periode ini sebenarnya memiliki kolerasi yang erat dengan perkembangan peradaban dunia Islam, baik ketika Islam mencapai puncak kemajuannya di Eropa ataupun kemajuannya dicapai dunia Islam Baghdad. Bangsa barat banyak berutang budi kepada para ilmuwan muslim yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Rushd atau Averroes sangat berpengaruh di dunia Eropa. Pemikiran ini berhasil melepaskan belenggu pemikiran taklid dan mengkritik semua bentuk yang tidak rasional di antara ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam yang sangat banyak dipelajari oleh ilmuwan barat. Di antaranya adalah ilmu kedokteran, ilmu sejarah, dan ilmu-ilmu lainnya. Di samping ilmu-ilmu tersebut terdapat ilmu-ilmu lain yang banyak berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa barat. Di antaranya ilmu kimia, ilmu hitung, ilmu tamabang atau mineralog dan meteorologi dan sebagainya. Dari kerja keras dan tingginya kreativitas bangsa barat dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh umat Islam menyebabkan bangsa barat menemukan masa kemajuan dan kejayaan. Di awal periode modern, kondisi dunia Islam secara polis berada di bawah penetrasi kolonialisme baru. Pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam mulai bangkit melepaskan negerinya dari imperialisme barat. Pada abad ke-20 ini merupakan periode kebangkitan Islam setelah mengalami kemunduran dan periode pertengahan. Periode ini mulai bermunculan pemikiran modernisasi dalam Islam. Gerakan modernisasi tersebut paling tidak muncul karena dua hal berikut. Pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Kemudian B. Kebangkitan Eropa. Bangsa-bangsa Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat pada awal kebangkitannya. Di hadapan mereka masih terdapat kekuatan angkatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki. Tidak ada jalan lain, mereka harus menembus jalan yang sebelumnya hanya dipandang sebagai dinding yang membatasi gerak mereka. L. Stoddard dalam The New World of Islam menggambarkan situasi kebangkitan Eropa dengan kata-kata demikian. Dengan sekejap dinding laut itu berubah menjadi jalan raya dan Eropa yang terpojok menjadi yang dipertuan di laut dan dunia. Terjadilah perputaran nasib yang sangat hebat dalam sejarah seluruh umat muslim. Dalam bidang perekonomian, bangsa-bangsa Eropa semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka baginya, mereka dapat memperoleh kekayaan yang tidak terhingga untuk kesejahteraan negerinya. Yang C. Imperialisme terhadap dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajahnya. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara mereka datang untuk pertama kali ke negara-negara Islam. Mereka datang dengan dalih untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di timur. Pada saat yang sama, dunia Islam sedang terus dilanda kemunduran dan kelemahan dalam berbagai bidang, sehingga negara-negara Islam tidak mampu bersaing dengan bangsa barat yang didukung oleh kekuatan politik militer yang tangguh. Saat itulah dunia Islam berada dalam kekuasaan kaum imperialisme barat.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Selvi Nirmalasari. Selain itu, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke negeri-negeri atau wilayah Islam, terutama negeri-negeri yang subur dan kaya hasil rempah-rempahnya seperti Indonesia dan Malaka serta Hindia, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan serta mengeruk kekayaan hasil buminya, tetapi juga bertujuan menguasai seluruh sistem yang ada, baik sistem ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan, agama, dan lain-lain. Kekejaman mereka dalam bidang ekonomi terlihat dari upaya mereka untuk melakukan monopoli perdagangan, yakni dengan merebut bandar-bandar pelabuhan besar yang sebelumnya menjadi daerah perdagangan umat Islam dan Arab Persia, India, dan Cina. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Munculnya kekuatan politik baru di daratan Eropa dianggap secara umum sebagai faktor yang mempercepat kerunuhan kerajaan Turki Utsmani. Munculnya kekuatan baru tersebut disebabkan oleh beberapa penemuan di beberapa teknologi yang mendorong bangkitnya kekuatan baru di bidang ekonomi maupun militer. Perubahan semacam itu tidak hanya merubah format hidup masyarakat Islam tetapi juga keseluruhan umat manusia. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membuka mata Barat bahwa kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak itulah kerajaan Utsmani berulang kali mendapat serangan dari Barat. Ia hanya terpelihara dari keruntuhan karena kedengkian di antara kerajaan-kerajaan Barat yang memperebutkan rampasan perang yang berasal dari Turki. Sejak pertemuan di Wina itu, kerajaan Turki Utsmani menyadari akan kemundurannya dari kemajuan Barat. Dan yang terakhir adalah ekspansi Barat ke negeri-negeri Islam. Ekspansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau bisa juga menjadi lebih luas. Kata ekspansi merupakan kata sarapan dari kata expand dalam bahasa Inggris. Di makna kata ini merupakan serapan dari bahasa Latin expare yang memiliki arti yaitu menyebar. Pada dasarnya, ekspansi memiliki makna yang berbeda-beda tergantung konteksnya. Bangsa Barat yang dari segala sistemnya semakin maju, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik, dan pada saat yang sama dunia Islam terus mengalami kemunduran dan terpuruk. Puncaknya ketika Barat mulai dengan berani menyerang kerajaan Utsmani Turki. Kelemahan dan kemunduran inilah yang dimanfaatkan bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak maju karena negara-negara Islam menjadi menguasai dan menjajarinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.